Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zaituni. Saya hari ini akan menjelaskan sedikit tentang implementasi pendidikan anti korupsi, yang mana sebenarnya ini adalah refresh saja untuk pemahaman mahasiswa terkait dengan implementasi PAK yang sudah pernah berapa persen kita lakukan di kelas maupun di lapangan. Kita kembali lagi ke mengingat fungsi dan tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang mana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan alasan kenapa kita harus mengingat kembali fungsi dan tujuan pendidikan, karena kita adalah insan akademika yang berkecimpung di dunia pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pendidik nantinya. Oke, saya lanjutkan. Apa kaitannya dengan pendidikan anti korupsi, 9 nilai dasar anti korupsi, di mana tadi ketika kita membicarakan tentang fungsi dan tujuan pendidikan menurut undang-undang, yaitu beberapa tujuan pada kalimat-kalimat terakhir dari pendidikan, tujuan dari pendidikan kaitannya dengan 9 nilai dasar anti korupsi. Maka saat ini semua pendidikan atau lembaga pendidikan diajarkan tentang nilai-nilai anti korupsi, yang mana kita bisa lihat di 9 dasar anti korupsi, 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Di kalangan para penggiat anti korupsi biasa disebut dengan jupe, mandi, tangker, sebedil, gitu ya. Mudah-mudahan itu mudah diingat dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 9 nilai dasar anti korupsi ini kaitannya sangat erat dengan tujuan dan fungsi pendidikan tadi. Itulah sebabnya kenapa pendidikan pada saat ini semua menerapkan atau mengajarkan 9 nilai dasar anti korupsi ini. Sebenarnya 9 nilai dasar anti korupsi ini tidak hanya dicetak atau diterapkan di sekolah untuk pendidikan anti korupsi, namun juga pembentukan karakter pada setiap peserta didik atau bahkan mahasiswa yang notabene adalah sebagai penggerak atau penggiat syiar anti korupsi di masyarakat luas. Baik, kenapa tugas-tugas pendidikan anti korupsi tidak hanya mengajarkan tentang apa itu anti korupsi, apa itu undang-undang anti korupsi dan lain sebagainya, atau kasus-kasus anti korupsi dan lain sebagainya. Tidak hanya di situ saja, maka implementasi tugas-tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa seharusnya adalah seperti yang saudara lihat. Yang pertama ada investigasi petty corruption, ada KKN tematik integrasi, analisis perda dan usulan perbaikan, kantin kejujuran, aturan tentang plagiasi kalau di kampus, penyuluhan anti korupsi, poster anti korupsi, medsos anti korupsi, puisi, komik, board game, dan webinar anti korupsi. Nah, implementasi yang saya maksud di sini adalah sudah berapa persen yang sudah kita implementasikan sebagai generasi muda penggiat
syiar anti korupsi. Sudah berapa persen kira-kira mahasiswa bisa ingat-ingat sendiri, bisa dipahami sendiri kenapa kemudian tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi sangat banyak sekali. Kemudian kenapa semua ini harus kita implementasikan berupa tugas dari dosen kepada mahasiswa? Sebab saya sebagai dosen anti korupsi memiliki tujuan kenapa harus diimplementasikan. Yang pertama, mahasiswa memang harus berpikir dulu, yaitu think, berpikir, knowing, kemudian dia paham atau mengetahui, kemudian action. Dari action itu kita sudah mengimplementasikan. Tadi sudah saya tanyakan berapa persen sudah kita lakukan tugas atau implementasi dari kegiatan mata kuliah pendidikan anti korupsi di kelas kita. Kemudian dari action itu maka akan terjadi habituasi atau pembiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah terjadi ketika kita mengetahui ilmunya, berpikir tentang anti korupsi, kemudian kita mengetahui bahwa anti korupsi adalah hal yang tidak baik, kemudian kita membuat sesuatu yang sekiranya bisa mencegah anti korupsi, yang sekiranya bisa mencegah korupsi maksud saya, kemudian menjadilah habit atau kebiasaan. Nah, dari habit ini menjadilah karakter anti korupsi. Disitulah sebenarnya tujuan implementasi pendidikan anti korupsi. Sekarang permasalahannya adalah mahasiswa harus mendapatkan pengalaman positif dalam berintegritas. Jadi kalau mahasiswa mau berintegritas, lakukan hal-hal positif seperti salah satunya adalah mengimplementasikan pemahaman-pemahaman tentang pencegahan korupsi. Nah, sekarang apakah mahasiswa kita siap dan sudah menjadi role model penggerak anti korupsi? Tanyakan pada diri kalian masing-masing, kemudian jadikan itu karakter anti korupsi. Maka dari itu melalui hal-hal yang seperti ini, walaupun korupsi susah dihilangkan di negeri kita, tapi penggiat anti korupsinya tidak pernah berhenti untuk syiar menyebarkan bahwa yang terbaik adalah tidak korupsi. Kalau korupsi berarti tidak baik, kan begitu ya, kebalikannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan barokah untuk kita. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.